Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video bedah atau review toko yang ke-92. Sudah 92 pekan ada segmen ini, yaitu saya nge-review toko dari sisi front end, alias dari sisi yang kita sama-sama bisa cek, yang sebagai studi kasus buat saya, dan saya upload videonya jadinya sambil menyelam dan minum air. Dan bagi teman-teman yang mau di review tokonya, bisa cek di ganirozaki.com. Di situ ada form nih di sini ya. Ada form buat teman-teman yang mau dibedah secara gratis, dan yang secara berbayar juga ada. Bayar cek aja di web ganirozaki.com. Itu lumayan mahal, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa ngebuka mata batin atau blind spotnya teman-teman. Blind spot itu apa? Blind spot itu ibarat jerawat di hidung ya. Jerawat di hidung kan kita nggak bisa lihat kecuali kita lihat kaca, dikasih tahu oleh kaca. Ibarat kata kita lagi mohon maaf BAB, kita nggak merasa bau punya kita sendiri, tapi kalau anak kita gitu, anak kita baru keluar BAB, kita masuk bau, itu namanya blind spot. Bagi diri kita nggak bau, tapi bagi orang lain itu bau. Jadi tuh cek aja di ganilozaki.com, baik yang gratis maupun yang berbayar, silahkan cek aja. Insya Allah segmen ini setiap Senin jam 19.30. Oke, kita lanjut. Yang masih bedah, pekan ini nama tokonya adalah Bri atau Bri Store, jualannya kaos kaki. Ini saya pilih karena komennya cukup menarik. Jadi ini ngisinya udah lama nih. Tanggal 20 bulan 2. Tanggal 20 bulan 2 2024. Berarti sekitar 2 bulan yang lalu ya. 2 bulan yang lalu komentarnya kayak gini. Assalamualaikum Kang Gani yang gantengnya nyanyiin Om Burhan. Nah ini mungkin karena ini juga saya pilih ya. Jadi ini bercandaan aja. Ini Om Burhan itu seller mentor Shopee, seller mentor terbaik Shopee tahun 2023 ya. Teman-teman kudu subscribe ya, cek aja Burhan apa ya? Burhanolo. Bukan nama YouTube-nya. Cerita, aduh lupa saya. Silakan googling aja ya. Silakan subscribe buat teman-teman yang tahu channel Om Burhan, boleh banget tuliskan linknya di komen di bawah biar pada subscribe ke channelnya Om Burhan. Nah, lalu komentarnya lagi, saya jual kaos kaki, Kang. Tokonya baru 4 bulan, nih 4 bulan. Ikan masih terkendala boncos, Kang. Soalnya keuntungan per pieces di bawah 1.000. Ya, harga kaos kaki kan kalau kita ke pasar tumpah 10.003. Dulu 5.003 ya, sekarang berapa? Gimana ya Kang dengan model produk seperti yang saya jual ini? Biar nggak boncos-boncos banget gitu. Apakah nggak layak di iklan atau main organik aja? Mohon pencerahannya, terima kasih, semoga direview secepatnya. Ya mohon maaf baru direview 2 bulan setelah ngisi. Ya memang ya suka-suka saya aja lah, siapa yang mau direview, siapa yang mau direview. Kadang juga saya nge-review bukan toko Shopee ya, bukan front end Shopee, tapi bisnis gitu atau apapun, ya suka-suka saya aja. Intinya sebenarnya studi kasus. Setiap Senin saya pengen bikin konten studi kasus. Oke, kita lihat tokonya. Ini baru 4 bulan, tapi saya cek ini ulasannya udah bagus ya. Ini ulasannya ada 363 dan rasanya ini nggak mungkin fake order. Artinya segini 4 bulan, kalau data saya tuh yang ngasih ulasan tuh setengah dari pembeli. Berarti sudah 700-an ya. Katakanlah 700, biar gampang 800 deh. Berarti 800 orderan dalam 4 bulan terakhir. 7 bulan ya, karena ngisinya bulan Februari. 700 ya biar gampang. Berarti 100 ulasan per bulan. Artinya kalau 100 ulasan per bulan berarti 200 orderan per bulan kurang lebih. Karena baik lagi satu satu ulasan tuh biasanya dari cuma setengah yang ngasih ulasan. Itu data saya, nggak tahu data yang lain. Tapi saya rasa cukup untuk judgement kasar aja. Berarti ini 200 orderan per bulan dibagi 30 sekitar ya 7 7 ya 7 sampai 10 order per hari, ya lumayan lah. Udah baru newbie dalam tanda kutip, 7 order per hari itu lumayan. Lumayan, tinggal pelajari dulu seluk-beluknya Shopee, nanti ada celah-celahnya lagi. Kalau memang dari sini belum untung ya tenang, setidaknya Mas siapa ini namanya? Setidaknya Mas Mas Jamki ini sudah mengerti seluk-beluk Shopee, sehingga nanti kalau menemukan produk yang lebih oke, jadinya lebih cepat naiknya. Cuma saya mau komentar soal yang produk nggak bisa diiklankan ya. Jadi beliau nanya produk nggak layak iklan. Oh menarik juga. Memang faktanya ada. Produk beliau maybe mungkin nggak layak iklan, mungkin. Kalau saya lihat harganya memang kayaknya nggak layak iklan. Tapi tergantung basket size ya. Jangan-jangan yang beli rata-rata bulk-bulkan, beli 1 juta, beli 500 pasang. Jangan-jangan nggak tahu. Jadi maybe. Cuman intinya secara teori ada namanya equilibrium price, kesetimbangan lah.
harga kesetimbangan. Sebenarnya ini cocoknya untuk komoditi ya, tapi secara tidak sadar kita sendiri membentuk harga tersebut pasar. Contohnya gini, kan nggak mungkin harga kaos kaki yang biasa kayak gini nih, yang biasa kayak gini di harga 1 juta, itu nggak mungkin. Di harga 1 juta ya, 1 juta per pasang itu nggak mungkin laku. Apalagi 100 juta, apalagi 200 juta per pasang, nggak mungkin. Terus turun 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 turun, sehingga kalau kalau ini bikin grafik, ini demand ya, ini demand. Kalau harganya makin turun, demandnya akan makin tinggi. Artinya ketika harganya misalkan 0 rupiah alias gratis, yang mau banyak. Tapi kalau 1 juta mungkin nol. Jadi ini grafiknya seperti ini. Nah, digabung dengan persaingan, digabung dengan supply, jadinya ketemu rata-rata orang tuh harga kostok itu dalam pikirannya itu adalah sekian, misalkan katakanlah 10.000 atau 20.000 atau 15.000 atau 5.000, itu macam-macam. Itu namanya equilibrium price. Jadi ketika equilibrium price-nya adalah barang-barang yang memang murah, barang-barang yang memang margin tipis, ya akan berat karena ditambah dengan sistem iklan yang bidding. Kalau misalkan ada newbie kayak Mas Jamki yang tadi jualnya kaos kaki beatnya 1.000 karena ya untuk penetrasi pasar aja, wah hancur harga iklan, jadinya akan berat untuk iklan. Belum lagi ada minimum CPC. Minimum CPC itu minimum biaya per klik ya. Di Shopee itu ada 250 sama 150. Terus kalau di Meta sama TikTok sebenarnya nggak ada, cuman ya kalau secara pengalaman saya minimum tuh ya dapat 300 sampai 400 perak, selebihnya nggak akan dapat per kliknya. Itu kan nggak masuk akal. Katakanlah equilibrium price atau harga price fit, market fitnya tuh, harga market fitnya tuh di sekitar di 5.000 misalkan. Di 5.000 omset apa profitnya katakanlah cuma 500 perak. Sekarang minimum CPC Shopee aja udah 200 untuk iklan kata kunci. Berarti 3 klik juga nggak dapat, 3 klik nggak dapat, ya berat. Jadi ada produk yang memang nggak layak iklan, seperti mungkin popok juga nggak layak iklan ya. Kecuali kalau anda lagi clearance sale ya. Terus apalagi ya, mungkin beras nggak layak iklan. FMCG sih praduga saya nggak layak iklan karena untungnya tipis-tipis ya, ngambilnya dari supplier tipis banget dan lain sebagainya. Terus ya gitu, intinya sangat mungkin ada produk yang tidak layak iklan. Lantas gimana dong buat Mas Jamki? Opsi satu nih menurut saya, opsi satu, ngiklannya bukan boncos per produk atau gimana, tapi iklan sampai dengan persentase dari profit. Tapi dan harus disiplin. Misalkan udah stop dulu iklannya, fokus organik. Lihat per hari ini, misalkan hari ini terserah ya mau harian, mingguan atau bulanan. Misalkan hari ini profitnya 50.000. Oke. Saya akan ngasih 10.000 untuk iklan. Terserah mau boncos atau enggak. Jadi 20%, berarti 20% untuk iklan dari profit ya. Terserah mau boncos atau enggak. Terus besoknya lagi dicek lagi kayak gitu terserah. Itu jadinya bukan boncos atau enggak, tapi ini juga mungkin perkataan Om Burhan, ini uang uang sedekah aja ke platform, uang sedekah, bukan maksudnya kayak uang japrem, jatah preman ke platform. Ya itu boleh-boleh aja. Itu setidaknya kalau secara teknikal dia menjaga exposure, menjaga traffic supaya nggak turun-turun amat, tapi boncos ya sudah, gimana lagi? Ya harapannya ya dia tetap hangat di mata algoritma. Itu teorinya opsi satu. Opsi dua yang saya saranin, full organik aja. Kenapa enggak? Jadi ada kok toko yang full organik, banyak banyak banyak. Orderannya juga lumayan. Full organik kenapa enggak? Jadi nggak harus kok, nggak harus jualan online itu ngiklan, nggak harus, full organik juga sangat bisa. Dan saran saya kalau mau full organik jangan dari satu toko. Jadi bikin toko baru lagi dan seterusnya. Gimana biar organiknya bagus? Wah, itu panjang lagi dan memang gak gampang. Saya juga pengen ke organiknya bagus ya, teori-teori banyak lah di video di YouTube saya ini banyak. Cuman secara pasti saya pun nggak tahu caranya secara pasti biar organiknya bagus terus. Lalu yang keempat, opsi ketiga yang saya sarankan buat si Mas Jamki ini, jual juga komplementernya. Itu saya lihat ada kaos kaki anak sekolah ya, kaos kaki sekolah, ya udah jual komplementernya, misalkan sepatu sekolah atau tas sekolah. Sebenarnya saya tadi udah lihat komplementernya adalah tali sepatu. Nah, di bagian bawah. Nih tali sepatu, tapi jangan jual yang murah juga. Maksudnya jual yang komplementer itu komplementer dan berprofit alias bermargin tebal. Bermargin tebal. Apa kek? Coba bayangkan aja sih. Saya pun nggak tahu ya. Mungkin sepatu mungkin kalau banyak yang terjual. Kaos kaki anak sekolah
tas sekolah mungkin seragam dan sebagainya, sehingga ya terpaksa harus beli putus karena kan beliau ini dropship ya, terpaksa harus beli putus kaos kakinya karena ditambah dicampur produk yang lain nanti kirim dari dua dua gudang, ongkirnya nabung dua kali, profitnya pun tipis, ya terpaksa beli putus, ya nggak apa-apa, tuh harusnya udah ketemu apa ya, sudah bisa dibaca produk mana yang laku, bisa di forecast per bulan tuh terjualnya berapa, ya beli putus aja, kenapa enggak, toh juga murah ya, karena kaos kaki gitu. Ini opsi 3 yang saya sarankan buat masnya. Alhamdulillah. Terakhir, saya cek tadi front end-nya sebenarnya udah keren sih, mau mau apa lagi ya, udah keren, voucher aktif, terus ulasan juga udah lumayan ya, baru 7 bulan. Terus video juga, biasanya yang saya lihat tuh video nggak dipasang, ini cuma beberapa aja yang dipasang. Dan saya ya dilengkapi aja. Terus kalau visual saya no comment ya, karena kalau visual tuh bagusnya A/B test, bukan bagus karena saya bagus menurut Anda, tapi bukan sih, menurut saya lebih baik A/B test, tergantung target marketnya. Dan kalau ini sih saya rasa udah cukup, nggak perlu, ya udah keren lah, tinggal tinggal dilanjutkan aja. Selebihnya yang tadi. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, itu aja teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya yang punya toko. Sekali lagi buat yang mau dibedah tokonya cek di ganirozaki.com. Mau bedah yang gratis ada, yang berbayar juga ada. Cek aja di ganirozaki.com. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.